Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supia Pratiwi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kelas PAI A2 sore semester 5. Di sini saya ingin menampilkan tugas saya, yaitu pengenalan lapangan persekolahan 1, di mana saya mengobservasi di sekolah Madrasah Aliyah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Swasta, Nahdlatul Islam Mancang, tepatnya di daerah rumah saya. Nah, ini dia bentuk depannya, seperti ini. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Sekolah di Madrasah Aliyah Nahdlatul Islam Mancang. Dan saya di sini bersama di SPD. selaku sebagai Saya adalah bendahara Masjid Talim Induk Nahdlatul Islam plus guru Nahdlatul Islam dan juga guru BP di Aliyah. Jadi Pak, di sini saya ingin mempertanyakan tentang kegiatan sekolah ini, kemudian Bapak rencananya dan lain-lain. Jadi saya ingin Bapak sampaikan dulu yang pertama itu sekolahnya Pak. Insyaallah. Jadi alhamdulillah bahwa Nahdlatul Islam ini kan punya dua katakanlah pembelajaran. Ada pembelajaran yang dilakukan di sekolah, itulah pendidikan formal, dan juga pelajaran yang disampaikan kepada masyarakat berbentuk majlis taklim, itulah pendidikan non formal. Jadi orang-orang tua yang kemarin tahun 1977 Nahdlatul Islam itu berkembang di Kabupaten Langkat, khususnya di Kecamatan Sesai, Desa Mancang, dan juga di Desa Selimbat. Jadi orang tua menginginkan anak-anaknya itu juga harus belajar. Nah, tentunya untuk taraf pembelajaran anak-anak itu adalah pendidikan formal, maka didirikanlah pondok pesantren Nahdlatul Islam yang mengajarkan lembaga pendidikan dari mulai Radul Afal sampai ke Madrasah Aliyah hingga saat ini. Yang kita lihat gedung dan juga jumlah siswa yang alhamdulillah semakin tahun semakin banyak. Kemudian Pak, yang terkait di sekolah ini kurikulum di sini Pak. Ya, kurikulum yang kita lakukan menurut kurikulum yang disampaikan oleh Kementerian Agama, baik dari Kanwil atau Kementerian Agama Pusat, Kanwil teruskan dengan Kemenak di Kabupaten Langkat. Itu untuk kurikulum formalnya kita mengikuti kurikulum Kemenak. Kemudian juga ada kurikulum tambahan khusus tentang pengembangan jati diri Nahdlatul Islam itu. Maka kepada siswa itu kami ajarkan tentang ilmu Nahdlatul Islam itu. Juga kita lakukan pembelajaran takfis yang memang kita lakukan. Apa tujuan kita? Supaya siswa-siswa kita mereka bisa mengenal, mempelajari dan mengamalkan kaidah agama itu, sehingga di masyarakat mereka punya akhlak yang mulia, berakhlakul karimah. Kemudian mereka punya sinergi dengan masyarakat lingkungannya. Dia punya kreativitas, dia mempunyai aktivitas kehidupan yang memang didasarkan oleh kemampuan cara berpikir, beramal, beribadah, dan bagaimana bisa mandiri. Dan itu ya Pak tadi tentang sekolahnya, Bapak lingkungan, kurikulumnya.
Jadi itu Bapak udah menyampaikan, nanti saya rinci ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak udah menyampaikan ini semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya mendapatkan tugas observasi di Madrasah Aliyah Nahdlatul Islam Mancang. Di sini saya bersama uminya selaku Wakil kepala madrasah lagi kosong ya, nggak di tempat. jadi umi yang mewakilkan. Iya. Jadi di sini umi saya ingin menanyakan ada struktur organisasi sekolah, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi yang pertama itu struktur organisasi sekolah itu terdapat apa di sini? Adapun struktur organisasi sekolah untuk Madrasah Aliyah Nahdlatul Islam Mancang, yang pertama itu di atas yayasan. Yayasannya di sini bernama Peri Swando Kaban, salah seorang saudara dari kepala sekolahnya kita juga. Kepala sekolahnya Fatmah Wahyudeni Kaban. Kemudian ada komite Pak Jumadi, ada kakak usaha Nur Hasanah. Kemudian di bawah kepala sekolah saya sendiri wakil kepala madrasah. Kemudian di bawah wakil kepala madrasah ada guru-guru, ada wali kelas, ada guru BK, ada kepala perpustakaan, kepala lab. Baru di bawahnya paling bawah strukturnya itu siswa dan siswi. Kemudian mau naik lagi nih intrakurikuler, kegiatan yang sedang berjalan ini. Intrakurikuler yang itu kami lakukan, sering kami lakukan dan itu tidak putus-putus. Kalau itu tidak masa pandemi ya, karena masa pandemi ini kan ya program pembelajarannya disedikitkan. Biasanya itu yang kami lakukan sebelum masuk sekolah proses memulai mata pelajaran, kami melakukan hafalan juz amma untuk anak-anak. Kemudian melakukan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Itu selalu kami lakukan per hari, tiap harinya dari Senin sampai Sabtu. Kemudian populernya itu apa? Yang mendukungnya itu, yang mendukung kegiatan tersebut, OSIS harus mengontrol dan wali kelas harus mengetahui anak didiknya mana yang kurang dari hafalan Al-Qur'annya. Kalau misalnya kurang, kami panggil guru lagi untuk mengajari anak tersebut maju ikro, jadi jangan mulai menghafal. Menguatkan hafalan tersebut, jadi tidak hanya hafalan saja, dia panjang pendeknya itu sudah tahu. Dan kalau misalnya sudah 30 juz, dia mau melanjut lagi tilawah, kami panggil guru tilawah. Kemudian ekstrakurikulernya nih di sini. Kalau ekstrakurikuler di sini kalau sebelum masa pandemi ya, ini masa pandemi ekstrakurikuler tidak ada. Cuman sebelum masa pandemi itu pramuka sama kalau pramuka itu kami wajibkan. Kemudian ada tari menari itu bagi